Betul. dari program studi pendidikan masyarakat. Nah, tujuan ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah saya yang dimana itu praktiknya adalah ini tidak akan belajar dan pengasuhannya terbayang sampai mimpi sebelumnya adekku nenek-nenek ini selama bisa cari tahu adek nona dari mana Rutin. ternyata saat tahu adek nona Sulawesi. sebelum kita masuk ke ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar kita Terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi. Aduh depu manis le, depu senyum bikin candu terbayang sampai mimpi adekku nipu gagai selama bisa cari tahu adek nona dari mana ternyata saya baru tahu adek nona Sulawesi.
Aduh deku manis le, deku sen. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal video saya sudah perkenalan diri, tapi mungkin suara saya tidak kedengaran, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelda, saya mahasiswi Universitas Riau dari program studi Pendidikan Masyarakat. Tujuan saya di sini adalah untuk menceritakan sedikit pengalaman dan kendala yang saya hadapi saat saya turun ke lembaga itu Panti Jompo Rumah Penuh Kasih. Nah, kenapa saya turun ke sana? Karena saya menyelesaikan tugas matkul mata kuliah saya yang dimana praktik pengajaran yang diberikan oleh dosen saya, Miss Mulyanti. Nah, jadi saya mengambil senam lansia. Waktu saya nulis judul apa yang RPP yang akan saya buat, saya bingung saya mau apa. Saya tidak punya skill di mana-mana. Jadi saya memilih senam. Sebenarnya saya juga malas dalam senam, tapi demi tugas, apa sih kayak buat ibu? Ya, kita bukan buat dosen sih, tapi buat nilai saya juga. Jadi waktu saya turun itu saya memiliki kendala saat naik Maxim. Sudah sampai di Panti Jompo itu, snack yang saya bawa atau bingkisan yang saya bawa untuk nenek-nenek di sana malah ketinggalan di mobil. Jadi saya pusing, saya bingung, saya harus gimana. Jadi akhirnya saya telepon bahwa driver Maximnya bahwa saya ketinggalan sesuatu di mobil tersebut. Dan akhirnya dan untungnya Bapak Maxim itu baik sama saya dan dia mengirimkan bingkisan tersebut walaupun lama karena dia katanya mau antar orderan dulu. Jadi ya udah saya tunggu sampai senam selesai. Sambil menunggu saya berbincang-bincang sama opa dan oma di sana. Di sana itu dipanggilnya berbeda-beda. Ada yang mau dipanggil oma, nenek, akong, ai. Kayaknya itu bahasa Cina, saya tidak tahu. Yang penting ai tuh. Nah, saat saya di sana, saat saya menjelaskan tentang saya, tentang tujuan saya, tentang materi yang akan saya jelaskan, nenek-nenek di sana tuh jawabnya lama. Ataukah mereka nggak kedengaran suara saya atau gimana? Tapi akhirnya saya berusaha untuk mengulangi kata-kata tersebut. Mungkin saya hitung-hitung mau 5 kali sampai penjaganya ketawa melihat saya. Ya, kesabaran yang luar biasa sih untuk mengajari tentang nenek-nenek di sana. Nah, waktu saya belajar, akhirnya nenek-nenek di sana tuh baik. Penjaganya juga baik, saya disambut dengan penuh senyuman. Akhirnya nenek-nenek di sana, maksudnya nenek kakek di sana tuh mau mengikuti kegiatan senam, tapi mereka itu sudah rutin melakukannya. Jadi saya hanya mengganti 1 hari aja untuk mereka senamnya. Saya menjadi pelatih atau ini pembimbing senamnya. Jadi saya belajar
yang saya hafal di senam rumah itu berbeda. Ternyata Ponti Jompo di sana sudah menyiapkan senam lain yang khusus untuk opa, oma, akong, nenek di sana. Karena mereka nenek-nenek, akong, opa, oma di sana tuh mereka tuh memiliki berbagai penyakit yang berbeda. Mereka tidak bisa berdiri dengan lama-lama. Nah, terus saya mengajari dengan anak-anak saya musik karena yang diajarinya saya tidak menghafal, jadi saya ikuti aja apa yang ada di TV. Namun karena kita Gen Z ya kan, saya sudah juga tahu dikit-dikit tentang gerakan-gerakan itu sedikit-sedikit. Nah, saya usaha untuk tetap konsen untuk bisa mengikuti gerakan-gerakan senam yang diberikan oleh penjaga tersebut. Walaupun saya pusing, bingung, namun nenek-nenek sana juga mengikutinya dengan baik. Walaupun kadang mereka pelangak bongok gitu, nggak dengar, nggak paham, atau emang otaknya mungkin lama loading. Maklum ya, namanya juga nenek-nenek. Kita yang muda aja masih pelangak bongok. Dan itu membuat saya bahagia karena pertama kalinya saya bisa mengajari orang tua untuk melakukan senam dengan saya. Dan saya juga sedih dengan kehidupan di sana. Bukan kehidupan, maksudnya kondisi opa, oma, nenek-nenek di sana yang tidak bisa melakukan aktivitas karena ada yang sakit, ada yang nggak bisa jalan, stroke. Terus saya menjumpai satu kakek yang dimana kakek itu dia tidak bisa melihat, mendengar. Alhamdulillahnya dia bisa berjalan. Nah, saya tuh sedih. Ya gimana ya cara kakek tuh menjalani hidupnya, sesepi apa dia menjalani hidupnya gitu. Terus saya juga ada merangkul nenek-nenek sana untuk berjalan karena saya ingin merasakan gimana caranya merawat orang tua dengan baik. Dan waktu saya mau pulang, mereka juga sangat terima kasih. Dan opa di sana juga katanya jangan pulang katanya, tapi demi tugas kita harus menyelesaikannya. Dan saya berharap suatu hari nanti saya akan turun ke lembaga tersebut dengan teman-teman saya sekelas atau teman-teman sekelompok saya nanti. Dan cukup sampai di sini. Terima kasih makasih ibu, teman-teman yang sudah melihat tontonan video saya. Jika saya memiliki ucapan yang salah, saya minta maaf. Dan saya yang ada juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum